Nah, sekarang kita belajar ke bagian ini, kelenjar seks pada laki-laki itu disebut testes. Nah, testes ini itu menghasilkan sperma dan hormon utama pada pria, yaitu hormon testosteron gitu ya. Jadi, ini kan bagian dari kelenjar endokrin, kita sudah belajar ya. Dan testes ini adalah kelenjar pada organ seks pria dan dia menghasilkan sperma dan juga hormon testosteron, hormon utama pada pria. Nah, testosteron ini itu berfungsi untuk mengembangkan karakteristik organ seks sekunder. Misalnya pada laki-laki itu jakun gitu ya. Jakun, lalu suaranya jadi lebih berat, lalu dadanya lebih bidang. Nah, ini pengaruh dari testosteron, fungsi dari testosteron, lalu mempengaruhi juga perilaku seksualnya gitu. Jadi kalau ada pria yang perilaku seksualnya itu tidak benar gitu ya, itu berarti testosteronnya sedang kacau gitu ya, atau hormonnya itu sedang tidak stabil gitu. Misalnya kan kalau laki-laki yang sehat itu tidak akan melakukan hal-hal yang tidak terpuji, misalnya menunjukkan kelaminnya di depan umum gitu. Saya pernah mengalami pengalaman misalnya kayak tukang ojek atau tukang beca gitu ya, atau apa gitu, dia punya kelainan sepertinya ya, pengen dilihat organ kelaminnya, lalu dia bisa lihat nih misalnya cewek yang lagi lewat sendiri gitu kan, nah dia nanti akan tunjukin dan dia merasa happy ketika kita melihat itu, kayak kita merasa kalau cewek kayak saya gitu kayak apes gitu ya, melihat yang seperti itu gitu, tapi mereka itu ada kepuasan tersendiri gitu dan mereka senang ketika kita tahu sedang melihat mereka gitu, tertangkap melihat mereka gitu, karena mereka yang mancing. Nah, itu mereka happy gitu. Nah, itu kan perilaku yang tidak tidak wajar ya gitu. Nah, ini karena kenapa terjadi seperti ini gitu ya? Itu berarti ya ada permasalahan pada hormon testosteronnya, entah jumlahnya lagi tidak stabil, entah dia hipo atau hiper gitu, kita tidak tahu, tapi yang membuat hal itu terjadi ya dikontrol oleh hormon testosteron ini gitu, perilaku-perilaku seksual entah itu yang wajar atau tidak wajar itu dipengaruhi oleh hormon testosteron ini. Nah, lalu hormon testosteron itu juga menjaga struktur sistem reproduksi. Seperti apa? Seperti menjaga kelenjar prostat. Nah, itu kan kelenjar prostat juga adalah bagian dari sistem reproduksi gitu ya. Jadi si testosteron itu menjaga struktur itu gitu. Supaya ya kelenjar prostat itu boleh tetap berfungsi dan berjalan dengan baik. Nah, lalu si testos ini dia menstimulasi anabolisme protein. Anabolisme itu berarti pemecahan protein gitu ya, dipecah gitu dari yang kompleks menjadi yang sederhana. Dan dia mempengaruhi cairan dan proses elektrolit dengan meregulasi level sodium dan potasium. Gini, sodium itu natrium ya, potasium itu kalium gitu. Nah, jadi dia meregulasi, dan natrium dan kalium ini itu dibutuhkan untuk regulasi atau kualitas dari ya sperma, kualitas dari hormon testosteron seperti apa gitu ya. Dan dia sangat penting di dalam hal ini. Nah, ketika tidak tidak seimbang sodium dan potasium ini kan bagian dari elektrolit gitu ya, cairan-cairan elektrolit. Nah, ini nanti akan mempengaruhi ya bagian-bagian lain dari organ seks gitu atau sistem reproduksi gitu. Nah, lalu si testes ini, si testosteron itu ya dia menstimulasi ya, memecah protein yang kompleks menjadi simpel dan mempengaruhi cairan elektrolit gitu, cairan elektrolit yang berguna untuk regulasi sodium dan potasium. Sekarang kita ke kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat ini itu berbentuk kerang dengan 3 ruang. Berbentuk kerang dengan 3 ruang. Nah, dia itu mengelilingi leher kandung kemih. Menutupi leher kandung kemih. Bentar, ini tertutup tulisannya, bentar. Menutupi kandung kemih dan uretra. Uretra itu saluran tempatnya ya, salurannya dari kandung kemih gitu. Nah, jadi dia berbentuk kerang dengan 3 ruang
mengelilingi leher kandung kemih dan uretra gitu, kayak spiral gitu ya mengelilingi. Nah, lalu dia terbuat dari tisu, dari jaringan otot dan kelenjar eksokrin. Nah, kelenjar eksokrin kita udah belajar ya, kelenjar yang punya saluran, ada kelenjar endokrin, ada kelenjar eksokrin yang membutuhkan saluran. Nah, di sini dia mengeluarkan cairan alkali yang tipis. Cairan alkali yang tipis dan 30%-nya itu akan menjadi cairan mani. Nah, jadi cairan mani itu sifatnya alkali, bukan asam gitu ya. Dan cairan mani itu melindungi apa? Melindungi sperma. Kita belajar ya bahwa testis itu kan menghasilkan sperma. Nah, sperma itu perlu dilindungin gitu. Yang melindungi siapa? Cairan mani gitu. Nah, supaya apa? Supaya nanti ketika terjadi pembuahan, sel sperma itu membuahin sel ovum, sel telur. Nah, sebelum terjadi pembuahan itu kan dia sel sperma itu masuk gitu ya, masuk ke kandangnya si perempuan gitu ya, ke organ kelaminnya perempuan. Nah, ketika masuk itu kan asam situasinya gitu, situasinya environmentnya itu asam gitu. Nah, kenapa si organ seks perempuan ini itu asam, ya itu melindungi dia gitu, salah satu. Tapi bukan asam yang mendominasi ya, itu ada hormon estrogen yang mendominasi yang sifatnya asam, sehingga ketika si sperma ini masuk gitu kan, nah sperma ini dilapisi mani, air mani. Nah ketika dia masuk ke dalam situasi yang asam, sperma ini nggak mati gitu. Nah kebanyakan sperma ketika masuk ke dalam uh, rahimnya wanita, atau bukan rahim, ke dalam saluran vaginanya wanita gitu, itu kan asam gitu kan. Nah itu sperma yang kualitasnya buruk itu banyak yang mati, banyak yang mati. Nah sperma yang kualitasnya kuat, yang strong gitu ya, dia sanggup tuh melewati lautan asam dari yang ada di dalam situasi organ kelaminnya wanita gitu, sampai nanti ke sel telur. Sel telur itu sendiri sifatnya basa alkali ya, tapi maksudnya untuk menerobos itu benteng Takeshi yang penuh dengan asam itu, nah sperma itu dilapisi oleh cairan mani. Nah tapi banyak cairan mani itu ya luntur sendiri karena kekuatan asam itu mungkin mengalahkan dia gitu, karena ya kualitas sperma itu juga kurang baik gitu ya. Nah jadi banyak yang luntur gitu. Nah yang bisa nyampe ke sel ovum itu ya dialah juaranya, dialah pemenangnya, dan terjadilah ya embrio gitu ya, atau cabang bayi gitu. Nah itu, nah yang mengatur itu semua itu adalah ya si kelenjar prostat ini, dan bekerja sama dengan kelenjar eksokrin untuk mengeluarkan cairan tadi gitu ya. Nah cairan mani itu berfungsi sebagai pelumas dan menstimulasi gerakan sperma yang aktif gitu. Jadi sperma yang aktif itu akan distimulasi dengan adanya cairan mani gitu kan. Dan uh, sebagai pelumas artinya kayak pelicin gitu ya, pelicin supaya dia bisa tetap dilindungin gitu, dia tetap bisa bisa sehat sperma ini gitu. Dan ketika ya terjadi pembuahan ya tidak ada luka gitu kan, karena udah dilindungi sama si cairan mani ini. Nah prostatitis itu berarti infeksi, infeksi pada prostat. Nah, yang namanya itis-itis kita tahu ya bahwa itu adalah infeksi gitu. Nah, itu terjadi karena asam, asidosis. Bukan asidosis karena melakukan pembuahan tadi ada estrogen, hormon estrogen pada organ seks wanita ya, bukan, tapi pada tempatnya sendiri di organ seks laki-laki itu sudah asam gitu, terjadi asidosis gitu. Tingkat asamnya lebih mendominasi karena ya gaya hidup yang toksik, makanan-makanan yang tinggi protein, dairy product, selalu tepung gitu ya. Baru ya makanan-makanan yang diproses itu semua kan menyebabkan asidosis gitu. Nah, ketika asidosis itu terjadi sampai kepada prostat, maka terjadilah prostatitis. Nah, infeksi ya, dan hipoaktif kelenjar adrenal. Kita sudah belajar tugasnya kelenjar adrenal itu gitu ya, seperti apa gitu. Dan dia ya bekerja sama untuk menghasilkan hormon testosteron dan menghasilkan sperma gitu ya oleh kelenjar adrenal ini. Nah, sekarang kita melihat ya bahwa ketika terjadi prostatitis, lalu
ya terjadi hipoaktif pada kelenjar adrenal yang mempengaruhi hasrat seksual menurun, gairah seks menurun, bahkan hilang gitu. Nah, itu terjadi nggak satu waktu, itu terjadi karena udah kebiasaan habit yang kita bangun gitu. Nah, bagaimana kita mengatasinya? Ya, kita mengatasinya ya dengan melakukan detoksifikasi, kita melakukan regenerasi dengan memasukkan yang alkali ke dalam tubuh kita. Nah, ketika terjadi prostatitis, nanti lama-lama infeksi itu akan hilang dan ukuran prostat tadi yang tadinya membesar karena infeksi gitu ya, jadi meradang, itu lama-lama bisa normal lagi tanpa perlu ada harus operasi-operasi prostat gitu ya. Tidak perlu gitu, karena itu bisa dilatasi dengan ya regenerasi gitu, regenerasi sel dan detoksifikasi, karena ya tubuh kita ini kan satu sistem kesatuan gitu. Asam di bagian ini itu sudah asam dulu di bagian yang lain gitu, tubuhnya gitu, organ yang lain. Nah, ketika terjadi asam di bagian organ lain, kita perlu melakukan detoksifikasi pada tubuh kita. Nanti di bagian prostat itu sendiri pun akan mengalami namanya detoksifikasi gitu, karena yang masuk itu akan dipecah dan disalurkan ke seluruh tubuh termasuk ke dalam bagian prostat. Nah, ini yang membuat kita jadi sehat lagi. Nah, ketika terjadi prostatitis dan hipoaktif kelenjar adrenal, ini menyebabkan produksi steroid itu melemah. Ya, kita sudah tahu ya fungsi steroid itu apa? Itu sebagai antiinflamasi. Makanya prostatitisnya terjadi karena tidak ada antiinflamasi. Nah, ketika steroid melemah dalam menghadapi hormon pria yang agresif atau yang ya hormon pria yang agresif tadi itu siapa? Testosteron. Berarti yang mendominasi itu si testosteron gitu. Testosteron ini sendiri sifatnya asidosis gitu kan. Walaupun dia diperlukan, tapi diperlukan bukan dalam jumlah yang besar atau level yang tinggi gitu. Dia perlu karena ya tubuh kita ini perlu seimbang gitu kan. Ada yang asam, ada yang basa. Tapi ketika asam itu mendominasi si testosteron, dia akan menjadi agresif gitu. Dan dia dapat menyebabkan prostatitis dan dapat menyebabkan hipoaktif kelenjar adrenal. Jadi bagaimana supaya dia tidak agresif lagi atau tidak mendominasi ya, perlu namanya regenerasi, perlu namanya detoksifikasi. Ini bagian testes dan kelenjar prostat atau ya organ seks pada pria.